Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas bersama-sama peran Bunda Maria dalam kehidupannya Suster Faustina. Dan hari ini adalah sesi yang ke-13. Temanya, kita semua mau meneladan Bunda Maria. Yang akan kita bahas atau kita bicarakan dari nomor 843, 1414, 1415, dan 1624. Di sana ada banyak cerita tentang Bunda Maria dan kita mau meneladan Bunda Maria. Pada tanggal 24 Desember 1936, dalam misa menjelang Natal ya, karena ini 24 Desember. Aku menyatukan diri secara istimewa dengan Allah dan bundanya yang tak bernoda. Suster Faustina sharing, dia bercerita, dia proaktif. Dia katakan dia menyatukan diri. Jadi dia mempersiapkan diri segalanya dan dia punya inisiatif untuk bersatu dengan Allah. Untuk bersatu dengan bundanya. Dan yang kedua, dia belajar dari Bunda Maria tentang kerendahan hati dan kasih. Dari perawan yang tidak bernoda itu. Karena dia menyatukan diri dengan Bunda Maria, maka dia bisa membayangkan, bisa mengimajinasikan, dia bisa tahu cerita tentang peran Bunda Maria. Rendah hati dan penuh belas kasih. Dan perasaan rendah hati dan belas kasih itu memenuhi jiwanya Suster Faustina. Semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin dalam aku mengenal Allah. Jadi dia melihat pola hidupnya Bunda Maria, seperti Bunda Maria katakan, siapakah aku ini? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah, setiap kata-kata dari Bunda Maria diresapi, dihayati, dan Suster Faustina mendapatkan suatu kerendahan hati yang luar biasa dari Bunda Maria. Kalau kita lihat lagi proses Yesus lahir, Bunda Maria harus pergi ke kota asal dari Yusuf, dia harus ke sana dan di sana tidak ada penginapan, akhirnya dia melahirkan di kandang. Ini bukti daripada kerendahan hati. Dan kenapa Bunda Maria mau menerima tugas tersebut? Karena kasihnya yang besar. Dan ini semua menjadi satu contoh, satu teladan dari Suster Faustina. Saya mau meneladan Bunda Maria, yaitu yang rendah hati dan penuh kasih. Dan dikatakan oleh Suster Faustina di sini, semakin aku meneladan Bunda Maria dalam hidup dia sehari-hari, dia meneladan Bunda Maria yang rendah hati, yang sederhana, yang melayani, yang memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Dia nggak pernah berpikir untuk saya, nggak pernah berpikir apa yang saya mau. Dan semakin meneladan Bunda Maria, semakin aku mengenal Allah. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina di 843. Maka buat kita semua juga untuk semakin mengenal Allah, Suster Faustina sudah kasih caranya. Meneladan Bunda Maria. Semakin mengenal Bunda Maria, semakin aku mengenal Allah. Mari kita coba sama-sama renungkan ya, renungkan Bunda Maria. Tadi saya sudah katakan ya, Bunda Maria mengandung Yesus. Isa Al-Masih, penyelamat kita. Tapi dia harus melahirkan di kandang. Bagaimana ya perasaannya sebagai seorang ibu muda yang tidak punya pengalaman, yang mengandung karena Roh Kudus, tapi lahirnya di kandang. Juga dengan harus cacah jiwa, dia juga harus melakukan semua persiapannya itu sendiri.
Tapi hal ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi masalah, tapi semuanya diterima. Inilah bukti kerendahan hati. Dia nggak menuntut, dia nggak meminta persyaratan, dia juga nggak melakukan hal-hal yang lain, dia menerima apa yang terjadi. Dan ini semua dilakukan karena kasihnya kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia. Dia datang, dia melahirkan Yesus, juru selamat ke dunia. Lanjut, kita bisa baca lagi di 1414. Waktu itu terjadi hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, sebelum Komuni Kudus, aku melihat Bunda Suci indah, tidak terperi. Dan kata Bunda Maria, putriku, atas perintah Allah, aku menjadi ibumu dengan cara yang khusus dan istimewa. Jadi di sini Bunda Maria memberitahukan kepada Suster Faustina, aku menjadi ibumu atas perintah Allah. Bukan ibu yang biasa saja, tapi ibu yang khusus dan istimewa. Dan aku ingin, itu dikatakan oleh Bunda Maria, agar engkau pun secara istimewa menjadi anakku. Secara istimewa menjadi anakku. Hal itu dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Dan kata-kata itu juga berlaku buat kita semua. Bunda Maria ingin memperlakukan kita semua sebagai anak-anaknya yang istimewa. Dan oleh sebab itu Bunda Maria juga minta pada kita semua, ingin supaya kita juga menjadi anak-anak yang istimewa buat Bunda Maria. Itu ada di 1414. Bunda Maria menjadi ibu dengan cara yang khusus dan istimewa atas perintah Allah. Jadi Allah memang ingin kita menjadi anak-anak yang istimewa untuk Bunda Maria, dan Allah juga ingin Bunda Maria menjadi ibu kita semua. Kita bisa ingat ya apa yang dikatakan oleh Yesus waktu di atas salib. Yesus katakan, ibu, ini anak-anakmu. Dia menyerahkan kita semua kepada Bunda Maria. Dan sekaligus kepada Yohanes dikatakan, ini ibumu. Buat kita semua juga Yesus katakan hal yang sama. Ini ibumu. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, dia memberikan ibunya buat kita semua. Tempat kita datang, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita minta perlindungan, tempat kita sharing, tempat kita mohon kekuatan dan kasih dari Bunda Maria. Bagaimana menjadi anak yang istimewa? Kita ya, contoh, si A itu anaknya si B. Tapi belum tentu si A itu mendatangkan kebaikan untuk si B. Dia bisa menjadi anak yang kurang ajar, anak yang nggak mau ngaku orang tuanya karena orang tuanya miskin, misalnya ya, anak yang merongrong orang tuanya, anak yang bahkan kita bisa dengar cerita minta uang, nggak dikasih, dia bunuh ayahnya. Tapi secara status, secara sebutan, dia anaknya si bapak itu, walaupun bapaknya dia bunuh. Nah, Yesus minta kita bukan hanya sekedar menjadi anak, tapi anak yang istimewa. Jadi bukan asal-asalan. Anak yang spesial, anak yang istimewa. Kalau kita punya anak yang istimewa, yang spesial, pasti kita mau anak itu anak yang berguna. Anak yang bisa menjadi teladan, yang mau membantu, yang setia, yang taat, yang rendah hati. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Pasti Bunda Maria ingin kita menjadi anaknya yang istimewa, meneladan dia, rendah hati, melayani, peka, peduli pada kebutuhan orang lain, berdoa,
mohon pertobatan, berdoa syafaat untuk yang berdosa, dan ya banyak hal ya yang dilakukan oleh Bunda Maria. Dikatakan lebih lanjut oleh Bunda Maria, aku ingin putriku yang sangat kukasihi. Jadi dia waktu berkata kepada Suster Faustina dengan kata-kata aku ingin. Dan kata-kata ini ditujukan pada Suster Faustina, putriku yang kukasihi. Agar engkau mengamalkan 3 keutamaan yang paling berharga. Bunda Maria mau kita menjadi anak-anaknya yang istimewa, dan dia minta ada 3 keutamaan yang perlu kita lakukan. 1, kerendahan hati. Bahkan di sana Bunda Maria mengatakan 3 kali, kerendahan hati dan sekali lagi rendah hati. Kita menjadi anak-anak dari Bunda Maria yang istimewa kalau kita melakukan 3 keutamaan tersebut, yaitu yang pertama rendah hati, yang kedua kemurnian, dan yang ketiga kasih akan Allah. Jadi ada 3 keutamaan ya yang diajarkan, yang dikasih teladan oleh Bunda Maria, yang diharapkan dari kita-kita semua untuk menjadi anak-anaknya yang istimewa dari Bunda Maria. Putriku, lebih lanjut dikatakan ya di 1415, engkau harus memancarkan 3 keutamaan itu secara istimewa. Bukan asal-asalan, bukan kalau lagi mau ya, tapi pancarkan itu secara istimewa. Di sana Suster Faustina juga cerita bahwa Bunda Maria mendekap aku ke hatinya lalu menghilang. Itu ada di 1415. Jadi dalam hal ini Suster Faustina sedang bercerita pada kita semua, sharing pengalaman dia berjumpa dengan Bunda Maria, pengalaman dia bercakap-cakap dengan Bunda Maria, dan ada pesan-pesan dari Bunda Maria yang disampaikan kepada Suster Faustina dan juga kepada kita semua. Melakukan 3 keutamaan tadi. Dan bulan ini aku akan mengamalkan 3 keutamaan tersebut. Dengan sungguh-sungguh berserah pada kehendak Allah, aku akan menerima segala sesuatu yang akan Ia kirimkan kepadaku. Itu menjadi satu komitmennya Suster Faustina. Bisa dilihat di 1624. Jadi ada suatu komunikasi, suatu conversation, suatu percakapan apa yang diinginkan oleh Bunda Maria terhadap Suster Faustina. Dan tindak lanjutnya bukan hanya diam, dengar, tapi harus ada action. Nah, actionnya tadi dikatakan di 1624, Suster Faustina katakan, aku akan mengamalkan 3 keutamaan tadi. Kerendahan hati, kasih akan Allah, dan kemurnian. Nah, 3 ini dia mau lakukan dengan cara sungguh-sungguh berserah pada kehendak Allah. Aku akan menerima segala sesuatu yang akan Ia kirimkan kepadaku. Jadi kalau terjadi sesuatu, ada kejadian, ada tantangan, ada pertempuran, ada penderitaan, apapun, Suster Faustina katakan aku akan menerima. Akan menerima apa yang Ia kirimkan kepadaku. Karena aku mau berserah pada kehendak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dengar cerita ya dari tadi, dari awal, pertama kita mau belajar dari Suster Faustina. Meneladan Bunda Maria. Dan Bunda Maria dengan kerendahan hati, dengan kasihnya dia memberi contoh dalam hidupnya. Dan dia ingin kita semua menjadi anak-anak yang istimewa. Melakukan 3 keutamaan tadi. Kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Dan 3 hal ini perlu kita praktekkan. Buat Suster Faustina juga sharing pada kita semua caranya. Dia sungguh-sungguh berserah pada kehendak Allah. Enggak peduli apa yang Tuhan kirim. Pokoknya
Apa yang Tuhan kirim, aku akan terima. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada bantahan, tidak ada kekecewaan. Nah, kalau dikaitkan dengan masa pandemi seperti sekarang ini juga saatnya kita bisa belajar rendah hati, belajar berserah, belajar untuk menerima apa yang Tuhan kirim. Ruang gerak menjadi terbatas, tidak bisa melakukan banyak kegiatan yang sebelumnya bisa kita lakukan. Di satu pihak kita mendengar banyak kehilangan saudara kita, orang yang kita kasihi, teman, tetangga, ya. Banyak yang hilang, meninggal, sakit berkepanjangan juga karena masalah pandemi ini. Belum lagi dengan teman-teman yang di PHK, yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Banyak hal yang terjadi. Kita sebagai orang beriman tetap berpikir positif, belajar dari Suster Faustina, berserah pada kehendak Allah. Tuhan pasti punya tujuan, pasti punya rencana terhadap ini semua. Buka hati, berserah pada kehendak Allah, dan belajar menerima apapun yang terjadi. Contoh ya, saya mau akhiri cerita ini dengan satu sharing dari satu teman. Dia tadinya hubungan suami istrinya kayaknya kurang berjalan dengan baik. Tapi melalui suatu proses, akhirnya dia bersatu kembali dengan suaminya. Tinggal bersama dengan suaminya, tapi yang terjadi dia mengalami banyak sakit penyakit. Darah tinggi, diabetes, bahkan stroke ringan yang menyebabkan dia menjadi tidak leluasa dalam aktivitas dia sehari-hari, di mana mau nggak mau dia sangat tergantung kepada pertolongan dari suaminya. Di satu pihak dia mungkin ingin dapat pelayanan lebih. Tapi di pihak lain, dia juga nggak bisa minta pertolongan dari orang lain. Dari saudaranya, dari kerabatnya, ya. Nah, akhirnya saya bilang, ya dia memang minta pendapat bagaimana ya. Kalau saya katakan, dia harus bisa melihat fakta yang ada, kenyataannya yang ada. Dia tetap harus punya semangat juang untuk melatih dirinya supaya sehat kembali, supaya bisa bergerak lagi dengan lebih leluasa tanpa banyak tergantung dari orang lain. Tapi karena faktanya sekarang dia memang tidak bisa apa-apa, maka dia harus belajar menerima keadaan tersebut. Bersyukur ada suaminya yang mau melayani dia, walaupun barangkali dari kacamata dia masih kurang, ya. Tapi itulah proses kita belajar menerima keadaan. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, terima. Berserah pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, supaya dia tetap bisa melewati hari lepas hari ini dengan bersyukur. Bersyukur ada suami yang masih mau menjaga dia, masih mau melayani dia, masih mau mengurus dia. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Tapi mari rendahkan harapan tersebut supaya lebih mudah untuk bersyukur. Ini menjadi satu permenungan juga ya. Tadinya dia hubungannya kurang baik, sekarang melakukan rekonsiliasi menjadi baik, tapi yang terjadi adalah hal seperti itu. Kita nggak tahu, hidup ini misteri. Oleh sebab itu kita tetap perlu berserah pada kehendak Allah. Dan menerima apapun yang Tuhan kirim. Terus mengandalkan Tuhan. Belajar dari Bunda Maria untuk tetap rendah hati dan isi semuanya dengan kasih. Kita tutup dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam kerahiman.